saja ya kita ke inti wawancara saya. Nah kan selama ini kalian sekolah online, Ya. efek dari COVID ini kan. Ya. Nah jadi pertanyaannya gini, apakah kalian setuju jika sekolah online ini dilakukan secara terus menerus? Enggak, Kak. Tentu tidak ya. Tentu tidak, Kak. Kenapa itu? Karena suasana kelas itu nggak ada, Kak. Hilang ya? Hilang, jenuh gitu. Jadi nggak ada rame gitu ya, Nggak karena rame. belajar di rumah. Iya. Nah lanjut, apakah ada masalah pada proses pembelajaran selama sekolah online? Ada, Kak. Tentu ya, yang paling menonjol masalahnya. Susah mengerti materi karena hanya disuruh membaca materi tanpa diberi penjelasan langsung oleh gurunya. Oh, jadi guru tuh nge-share ke grup gitu. Iya, jadi disuruh baca aja tanpa penjelasan langsung gitu. Iya, dikasih kayak file aja. Kayak file gitu ya. Iya. Oh, jadi enggak susah paham gitu ya. Susah paham gitu. Apalagi untuk pembelajaran matematika. Iya. Beda langsung sama belajar di kelas sama online gitu. Beda ya. Oke. Mungkin itu aja untuk wawancara hari ini. Untuk siswa yang pertama. Lanjut ke inti wawancara hari ini. Nah, kan selama ini kalian ini sekolah online ya, efek dari COVID ini kan, jadi nggak bisa ke sekolah kan. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah kalian setuju jika sekolah online secara terus menerus? Tidak. Tidak ya. Alasannya? Karena tidak bertemu sama teman-teman, sama tidak bertemu langsung sama guru. Oh, jadi nggak seru gitu ya, sekolah online-nya. Intinya tidak setuju lah ya, jika sekolah online terus menerus. Nah, pertanyaan keduanya, apakah ada masalah pada proses pembelajaran selama sekolah online ini? Ya gitulah ya, Kak. Seperti minat belajar berkurang karena setiap guru memberi tugas hanya lewat WhatsApp aja. Oh, hanya lewat aplikasi WhatsApp aja ya? Jadi minat kita untuk mengerjakan tugas itu berkurang. Oh, karena hanya diberi tugas lewat WhatsApp aja, tidak ada kreatif lain gitu ya? Gitu. Jadi apalagi pembelajaran matematika ya? Hanya lewat WA gitu diberi tugasnya. Ya mungkin sekian untuk wawancara kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah menyaksikan cuplikan video saya tentang wawancara terhadap beberapa siswa yang saat ini sedang menjalankan sekolah secara online atau daring. Nah, dan di situ saya mendapatkan suatu masalah, dan dalam penjelasan kali ini saya akan menganalisis masalah tersebut dan memberi solusi. Nah, baik di sini untuk pertama di sini ada project class, di mana dalam tugas kali ini kami diperintahkan untuk membuat suatu project dalam penilaian akhir semester metodologi penelitian. Baik, kita masuk slide kedua di sini. Nah, pertama di sini ada bab 1, deskripsi dan masalah. Di deskripsi, jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Nah, jadi dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian survei. Nah, di mana penelitian survei adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan secara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam bentuk sampel dari sebuah populasi. Jadi di sini saya menggunakan penelitian jenis survei karena untuk mengetahui responden sampel dalam populasi. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari seberapakah tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan secara online. Nah, jadi tujuan saya dalam penelitian ini untuk mencari tingkat pemahaman siswa tentang pembelajaran yang dilakukan secara online. Nah, lanjut untuk dalam masalahnya, dalam hasil wawancara saya tadi bahwa
saya di situ menemukan bahwa pembelajaran secara online sangat menyulitkan siswa, apalagi harus memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terlebih lagi, guru hanya memberikan tugas dan materi tanpa adanya penjelasan yang disampaikan oleh seorang guru dan hanya melalui via WhatsApp saja. Nah, jadi suatu masalah yang saya dapatkan dalam wawancara itu adalah bahwa dalam pembelajaran secara online ini, siswa itu sangat sulit untuk memahami suatu materi. Karena si guru hanya memberi tugas dan hanya memberi materi tanpa ada penjelasan. Dan itu hanya melalui via WhatsApp saja. Itu yang saya dapatkan dari masalah. Lanjut. Nah, untuk yang bab 2 di sini ada analisis masalah. Dalam analisis masalah di sini saya ada melibatkan teori, yaitu teori dalam buku Misail pada tahun 2013 halaman 27. Ia menyatakan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan untuk menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Nah, di sini kata intinya adalah untuk mendukung suatu proses pembelajaran ya, dalam kutipan dalam buku Misail. Nah, sedangkan pembelajaran online itu memerlukan tingkat motivasi diri yang lebih besar. Nah, perlu adanya dukungan dan umpan balik guru. Dan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa siswa mereka menerima tingkat dukungan yang sama dengan yang akan mereka terima di sekolah. Nah, jadi maksudnya dalam artian di sini, baik dalam sekolah secara tatap muka secara langsung maupun secara online, di sini guru harus memastikan bahwa si siswa ini harus mendapatkan dukungan atau motivasi yang sama yang dilakukan secara online maupun secara langsung atau tatap muka. Jadi di mana guru ini perannya sangat penting dalam ini. Kenapa? Karena dia harus menyamakan yang dukungan yang diberikannya secara langsung maupun secara online. Nah, adapun kekurangan pembelajaran secara online ataupun daring, yaitu di mana tugas-tugas siswa itu menumpuk. Nah, lanjutnya menghabiskan banyak kuota atau data internet. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa setiap kita ingin online itu pasti menggunakan data atau kuota ya. Nah, yang ketiga itu dan materi pembelajaran sulit dipahami oleh siswa. Ini yang tadi yang saya singgung di slide sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran online itu sangat sulit untuk dipahami siswa. Kenapa? Karena di sini gurunya hanya memberi materi tanpa ada penjelasan selebihnya. Hanya siswa di situ dalam cuplikan video tadi bahwa siswa hanya disuruh membaca. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar bahwa guru mengirimkan file lalu disuruh membaca tanpa ada penjelasan sedikit pun. Nah, itulah salah satu kekurangan pembelajaran secara online, yaitu materi pembelajarannya sulit dipahami oleh siswa. Nah, di bab 3 sendiri saya mempunyai solusi, yaitu dengan menggunakan Zoom, di mana Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasis cloud computing. Aplikasi ini mengizinkan kamu untuk bertemu dengan orang lain secara virtual, entah itu dengan panggilan video, suara, atau keduanya. Menariknya, semua percakapan via Zoom bisa direkam untuk dilihat lagi nantinya. Nah, itulah sebabnya mengapa saya di sini memberi solusi dengan menggunakan aplikasi via Zoom supaya komunikasi 3 arah itu terjalin, di mana dalam 3 arah itu ada guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini mungkin tingkat pemahaman siswa mungkin akan meningkat tentang pembelajaran secara online. Maka dari itu, saya di sini memberi solusi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk bab 4 sendiri ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil wawancara, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran secara online menjadikan rendahnya tingkat pemahaman belajar siswa yang hanya melalui via WhatsApp saja. Nah, itu hasil dari wawancara saya ya, bahwa salah satu siswa itu menyatakan bahwa
mereka itu sangat sulit sekali untuk memahami materi. Nah, dengan itu kita bisa menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman belajar siswa karena si guru ini hanya menggunakan aplikasi via WhatsApp saja. Lanjut. Nah, maka dari itu perlunya suatu aplikasi yang lebih mendukung untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa, yaitu dengan menggunakan aplikasi Piajum. Seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, bahwa aplikasi ini memungkinkan terjadinya pembelajaran 3 arah. Nah, mungkin dengan menggunakan aplikasi Zoom mungkin tingkat pemahaman siswa bisa meningkat. Kenapa? Karena dalam aplikasi Zoom bisa langsung kayak ada respon umpan balik terhadap siswa dan guru pada saat guru memberi suatu materi. Maka dari itu saya di situ memberi sarankan untuk menggunakan via Zoom. Nah, mungkin itu aja atau cukup dari saya tentang penjelasan tentang analisis masalah saya dalam jenis penelitian survei. Nah, dalam penelitian ini sudah saya jelaskan bahwa saya bertujuan untuk mencari seberapa pahamankah mereka tentang sekolah daring atau sekolah secara online. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiknya dari Allah dan buruknya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat untuk Bapak Ibu dosen yang saat ini sedang berjuang.